Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu OSI layar. Topik yang akan kami bahas yaitu 1. Pengertian OSI layar, 2. 7 OSI layar dan penjelasannya, 3. 7 fungsi OSI layar, 4. Manfaat OSI layar, 5. Cara kerja OSI layar, 6. Interaksi antar layar pada OSI, 7. Gambar 7 OSI layar, 8. Konsep OSI layar. Untuk penjelasannya, saya akan serahkan kepada teman saya. Baik, OSI layar adalah singkatan dari Open System Interconnection. OSI dipakai sebagai model untuk membentuk standar umum jaringan komputer sehingga menunjang antar operasi perangkat jaringan dari pemasok perangkat jaringan yang berbeda. 7 OSI layar, yaitu Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan Physical Layer. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contoh saat mengirim surel. Application layer berlangsung melibatkan HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Presentation layer atau lapisan ke-6. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer. Contoh presentation layer yaitu syntax layer, SSL, SSH, IMAP, MPEG, dan JPEG. 3. Session layer atau lapisan ke-5. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Contoh session layer adalah send dan send to port. Transport layer atau lapisan keempat. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat. Contoh transport layer adalah end-to-end connection dan TCP/UDP. Network layer atau lapisan ketiga. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Contoh network adalah paket IP, SMP, IPsec, dan IGMP. Data link layer atau lapisan kedua. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Contoh data link, yaitu Framesh, Ethernet, PPP, switch, dan bridge. Physical layer atau lapisan ke-1. Lapisan paling dasar dari ke-7 OSI layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bit stream. Contoh physical layer, yaitu physical struktur, coax, fiber, wireless, hub, dan repeater. 7 fungsi OSI layer. Pertama, application layer berfungsi menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. 2. Presentation layer berfungsi memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. 3. Session layer berfungsi membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. 4. Transport layer berfungsi mengatur flow control dan mengirim ulang data jika diperlukan. 5. Network layer berfungsi menambahkan alamat jaringan pada paket. 6. Data link layer berfungsi menambahkan MAC address pada paket. 7. Physical layer berfungsi mengirimkan data melalui media transmisi. Manfaat OSI layer. Pertama, memudahkan untuk memahami cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Kedua, breakdown persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting. Ketiga, memungkinkan vendor atau pakar untuk mendesain dan mengembangkan hardware atau software yang sesuai layer tertentu. Cara kerja OSI layer. Pertama, application layer akan mengirim data yang dikirim oleh user pada perangkat komputer penerima data. Kedua, terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan pada presentation layer. Ketiga, pada session layer akan dibentuk sesi perjalanan data sehingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan.
Kemudian pengirim melakukan pemecahan data di transport layer dan dikumpulkan kembali pada transport layer penerima. Network layer membuat alamat untuk mengarahkan data ke tujuan dengan benar. Akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik dalam data link layer. Selanjutnya pada physical layer, si lapisan utama, data akan dikirim melalui perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Terakhir, alur proses akan berbalik serta berulang dari physical layer ke application layer sesuai mengarah ke jaringan komputer user. Interaksi antar layer pada OSI. Tiap layer memberikan pelayanan pada layer di atasnya sesuai dengan spesifikasi protokolnya. Kedua, tiap layer mengirimkan informasi komunikasi melalui software dan hardware yang sama antar komputer. Konsep 7 OSI layer aplikasi, berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user atau program yang hanya mengakses jaringan. Layer sesi atau session, bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu komunikasi. Layer transport, pertama pemilihan protokol yang mendukung error recovery atau tidak. Kedua, melakukan multiplexing, mengurutkan data. Ketiga, melakukan segmentasi pada layar atasnya. Keempat, melakukan koneksi end-to-end. Kelima, mengirimkan segmen dari satu host ke host yang lain. Keenam, memastikan reliabilitas data. Layer network, pengalamatan dan routing IP. Layer data link, arbitration, pemilihan media fisik. Addressing, pengalaman fisik. Error detection, menentukan apakah data telah berhasil terkirim. Kemudian identity data. Encapsulation, menentukan pola header pada suatu data. Model referensi OSI dan TCP IP. Sesuai namanya, model OSI dan TCP IP adalah model atau arsitektur yang dijadikan acuan dasar dalam membuat dan mengembangkan jaringan networking. Definisi lain, model OSI dan TCP IP adalah suatu pola yang dijadikan standar dalam perangkat networking, sehingga satu perangkat dapat compatible atau cocok dengan perangkat yang lain. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari teman saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.